Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Zon Trisman, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kota Tanjung Pinang. Pada kali ini saya ingin memaparkan aksi nyata modul 1.3 yang dikemas dalam tugas 1.3.A9 dengan fasilitator Ibu Dr. Melianti dan pendamping praktek Bapak Inu Aditya. Sebelum berlanjut, saya awali dengan sebuah pantun. Eloknya Batam sungguh mempesona, pergi memancing dengan sampan. Berikut ini aksi nyata modul 1.3 sesuai visi saya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Salam guru penggerak. Pada video kali ini saya akan membahas aksi nyata tentang visi guru penggerak yang saya lakukan di SMK Negeri 2 Tanjung Pinang. Adapun visi saya sebagai guru penggerak adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, guru harus dapat mendesain sebuah pembelajaran yang berpusat kepada anak dengan menciptakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, serta menyenangkan. Bahkan jauh sebelumnya, Ki Hajar Dewantara menggunakan istilah taman untuk sekolah. Ini merupakan pandangan hebat dari seorang yang visioner tentang pendidikan, bahwa sekolah harus seperti sebuah tempat bermain, teduh, tenang, dan tentunya menyenangkan. Sehingga anak-anak senantiasa bergembira berada di taman dan mereka dengan selalu senang hati menghabiskan waktu di sana. Maka dari itu, pendidikan haruslah menyenangkan dan belajar adalah proses kegembiraan, sehingga ketika lonceng sekolah berbunyi semestinya sebuah tanda dimulainya kegembiraan. Lalu ketika lonceng pulang berbunyi, anak-anak akan enggan untuk pulang karena tak ingin kesenangannya terhenti. Pembelajaran yang selama ini dilakukan cenderung berpusat kepada guru. Guru yang memegang kekuasaan penuh ketika melakukan pembelajaran di dalam kelas, tanpa memberikan kesempatan kepada murid apakah mereka senang, atau bahkan sebaliknya mereka merasa bosan. Hal inilah yang kemudian melatar belakangi aksi nyata saya dengan mewujudkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, menumbuhkan semangat dan minat belajar peserta didik dengan menciptakan pembelajaran yang kreatif. Yang kedua, menciptakan pembelajaran yang inovatif yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Yang ketiga, mendesain pembelajaran yang menyenangkan sehingga peserta didik merasa gembira tanpa tekanan dan paksaan sehingga memperoleh kemerdekaan dalam belajar. Sedangkan tolak ukur tindakan aksi nyata ini dinyatakan berhasil apabila yang pertama, siswa termotivasi dan antusias untuk mengikuti pembelajaran. Yang kedua, siswa mampu memahami materi pembelajaran dan hasil belajarnya meningkat. Yang ketiga, siswa dapat mendemonstrasikan kegiatan tersebut. Dalam menjalankan visi ini, saya membuat lini masa atau timeline. Untuk tahap perencanaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengajak rekan sejawat yakni MGMP bahasa Inggris untuk bertukar pikiran terkait pembelajaran yang berpusat kepada siswa dengan mengedepankan metode yang kreatif. Yang kedua, membaca literatur mengenai kegiatan yang dapat mengembangkan kreativitas dan inovasi di kelas. Yang ketiga, menciptakan kegiatan pembelajaran yang sesuai untuk menciptakan suasana riang dan menyenangkan. Sedangkan untuk lini masa tahap pelaksanaan adalah yang pertama, melaksanakan kegiatan pembelajaran yang kreatif. Yang kedua, melaksanakan kegiatan pembelajaran yang mampu menciptakan pembelajaran dengan cara bermain. Yang ketiga, membuat indikator ketercapaian untuk mengetahui potensi yang ada. Yang terakhir adalah tahap refleksi, yakni melakukan kegiatan refleksi bersama rekan kerja terkait ketercapaian aksi nyata oleh calon guru penggerak di SMK Negeri 2 Tanjung Pinang. Kemudian mengungkapkan pemahaman dan perasaan yang timbul setelah proses penerapan aksi nyata tersebut. Aksi nyata ini melibatkan banyak pihak dalam bentuk dukungan untuk ketercapaiannya. Yang pertama, kepala sekolah. Saya dapat melakukan peran dan aksi nyata ini sebagai guru penggerak atas dukungan kepala sekolah. Kedua, rekan guru.
Rekan guru adalah motivator sebagai bagian dari keluarga di lingkungan sekolah yang selalu mendukung dan berkolaborasi dalam pelaksanaan aksi nyata. Yang ketiga, peserta didik. Peserta didik sebagai mitra dari calon guru penggerak. Dengan adanya peserta didik, kita bisa merefleksikan dengan mereka dalam melakukan aksi nyata. Yang keempat, tentu saja diri sendiri. Diri sendiri adalah sebagai eksekutor. Sebagai seorang eksekutor harus menumbuhkan sikap positif terhadap lingkungan dan bersemangat dalam mewujudkan visi calon guru penggerak. Berikut dokumentasi sosialisasi awal tentang visi guru penggerak dengan kepala sekolah dan dengan rekan sejawat. Dalam hal ini adalah MGMP Bahasa Inggris. Jadi kita itu harus guru penggerak itu kan sebenarnya saya ini nanti di sini pada saat selesai pendidikan itu harus apapun yang saya buat karena sekarang itu harus diimplementasikan. Jadi kalau seandainya nanti laporan akhirnya tiba-tiba saya ada produk yang saya tampilkan, ada sesuatu yang saya sampaikan, mana buktinya gitu, mana diskusi. Oke, ya saya paham betul. Artinya sama dengan ketika kita pendidikan cakep, kemudian kita magang. Ya, apa yang terpikirkan oleh kita itu kita realisasikan baik secara tulisan maupun secara fakta, realitas gitu kan. Nah, itu bagaimana siswa itu belajar dengan cara kreatif dan pasti menyenangkan dalam kehidupan profesional. Di situ sebuah step-step itu harus dilakukan. Aksi nyata itu nanti akan ditengok pada saat karya kami itu mana kemarin itu kan di apa itu di BPP itu kan. Selanjutnya, dokumentasi video dan gambar tentang pelaksanaan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Beberapa kegiatan pembelajaran bahasa Inggris yang saya kemas secara variatif dan kreatif dengan memanfaatkan alat-alat yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, ada desain pembelajaran yang inovatif dengan memanfaatkan teknologi artificial intelligence, di mana siswa secara mandiri menggunakan smartphone mereka sesuai dengan instruksi pada permainan edukatif tersebut. Ada banyak cara agar siswa juga dapat mengekspresikan keceriaan dalam belajar yang menyenangkan. Berikut videonya. Today we are going to have games. Yeah, the game is to improve your pronunciation in English and also to improve your speaking ability. Okay. The next one, the last one for our games today is by Google Translate. Today we are going to have games. Yeah, the game is to improve your pronunciation. Oke, 1, 2, 3. Sekian pemaparan saya tentang aksi nyata visi guru penggerak yang saya rancang. Saya tutup dengan sebuah pantun. Berkayu sampai ke ujung batu, hendak menangkap si ikan pari. Seiring berjalannya waktu, pembelajaran kreatif, inovatif, dan menyenangkan ini semakin dinanti. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon berikan segala tanggapan untuk kesempurnaan aksi nyata ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.